Melani Putri dengan NIM 2401-22016. Saya Aura Cahaya Ramadhani dengan NIM 2401-22002. Saya Cecilia Nurpristi dengan NIM 2401-22017. Saya Nabila Putri dengan NIM 2401-22011. Dalam kesempatan kali ini, kami akan membahas sebuah kasus pelanggaran etika bisnis yang terjadi di Indonesia, yaitu dugaan korupsi yang melibatkan PT Indofarma Tbk. Kasus ini menarik untuk dikaji karena melibatkan perusahaan farmasi milik negara yang seharusnya beroperasi secara transparan dan bertanggung jawab. Namun, justru diduga melakukan berbagai praktik yang melanggar norma bisnis dan hukum. PT Indofarma Tbk merupakan salah satu badan usaha milik negara (BUMN) yang bergerak di bidang farmasi. Namun, baru-baru ini perusahaan ini tersandung kasus dugaan korupsi yang berpotensi merugikan negara hingga 371 miliar. Beberapa pelanggaran yang ditemukan dalam kasus ini antara lain: Yang pertama ada transaksi fiktif. Dalam dunia bisnis, transaksi harus memiliki bukti yang jelas, seperti adanya barang yang dikirim dan pembayaran yang diterima. Namun, dalam kasus Indofarma, diduga terdapat transaksi fiktif, di mana perusahaan mencatat penjualan yang sebenarnya tidak terjadi. Hal ini dilakukan untuk menutupi kondisi keuangan perusahaan yang sedang tidak sehat. Yang kedua, penyalahgunaan nama karyawan untuk pinjaman online. Lebih lanjut, Indofarma juga diduga melakukan pinjaman online atau yang biasa kita kenal sebagai pinjol dengan menggunakan nama karyawan tanpa sepengetahuan mereka. Ini merupakan bentuk penyalahgunaan data pribadi yang sangat merugikan karyawan, karena mereka beresiko harus menanggung utang yang sebenarnya bukan milik mereka. Praktik ini tidak hanya melanggar etika bisnis, tetapi juga berpotensi masuk ke ranah hukum pidana. Yang ketiga, kerugian negara yang signifikan. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK menemukan indikasi kerugian negara sebesar 371 miliar akibat berbagai penyimpangan ini. Sebagai perusahaan milik negara, dana yang dikelola Indofarma seharusnya digunakan untuk kepentingan publik, bukan disalahgunakan untuk kepentingan tertentu. Kasus ini menunjukkan bagaimana praktik bisnis yang tidak etis dapat berdampak besar terhadap perekonomian negara dan kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan BUMN. Kesimpulan yang kita dapat dari kasus PT Indofarma Tbk ini, kita dapat melihat pentingnya etika bisnis dan transparansi dalam pengelolaan perusahaan, terutama yang berkaitan dengan kepentingan publik. Pelanggaran seperti transaksi fiktif dan penyalahgunaan identitas karyawan tidak hanya merugikan individu, tetapi juga berdampak besar pada stabilitas keuangan negara. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang lebih ketat serta penerapan sanksi yang tegas agar kasus serupa tidak terulang di masa depan. Demikian pemaparan dari kami mengenai pelanggaran etika bisnis dalam kasus PT Indofarma Tbk. Semoga kita semua dapat mengambil pelajaran dari kasus ini dan semakin memahami pentingnya integritas dalam dunia bisnis. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.